Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi MPLS kali ini adalah materinya tentang pendidikan selama pandemi COVID-19 dan penguatan pendidikan karakter. Ya, masih ingat sama Ibu ya? Nama Ibu Laila Hamdia. Oke, mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan sehat selalu. Pendidikan karakter yang harus dilakukan baik di sekolah maupun di rumah itu banyak nilai yang dikembangkan. Yang pertama adalah nilai religius. Nilai religius itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah secara sosial dan yang kedua secara vertikal. Secara sosial ini contohnya kejujuran, toleransi, peduli sesama, tolong menolong, menghormati orang yang lebih tua. Secara vertikal beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Oke, jujur. Jujur itu erat kaitannya dengan hati nurani. Jujur mengucapkan kata-kata dengan keadaan sesungguhnya, tidak berbohong, ya. Oke, kemudian toleransi. Toleransi itu saling menghormati, saling menghargai sesama manusia, ya, tidak mencela, menghina agama lain, tidak melarang orang beragama lain untuk beribadah. Kemudian peduli sesama. Kemudian lagi tolong menolong. Kita sesama manusia harus peduli sesama dan tolong menolong tanpa pamrih. Oke, kemudian lagi ada menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua pastinya di sini ada orang tua kita, guru di sekolah, saudara kita ya. Jadi contohnya menghormati orang tua, sebelum berangkat sekolah kalian harus sapa, salim ya. Kemudian di sekolah juga sama, baru sampai di sekolah ada guru, kalian sapa, salim, senyum ya, jangan lupa itu. 3S. Kemudian secara vertikal pastinya beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Kita orang Islam berarti kita harus melaksanakan sholat 5 waktu ya. Jangan sampai tidak dilakukan. Atau sekarang di rumah, tambahkan lagi ya. Seperti sholat duha, kemudian lagi tadarusan, walaupun satu hari satu surah. Oke, yang kedua, nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme ini diantaranya adalah cinta tanah air. Kita harus cinta tanah air kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan cinta tanah air kita? Contohnya misalnya dalam produksi jual beli ya, kalian harus membeli barang produk Indonesia. Jangan membeli produk yang luar, karena keuntungannya buat orang luar, bukan buat orang Indonesia. Demokratis. Demokratis itu adalah demokrasi, ya. Demokrasi berarti contohnya misalnya kalian memilih ketua kelas secara voting atau musyawarah gitu ya. Kemudian lagi nanti akan dibuatkan jadi jadwal piket. Berarti kalian harus piket sesuai dengan hari yang sudah ditetapkan ya. Peduli lingkungan. Kita harus peduli dengan lingkungan kita. Ya, jangan buang sampah tidak pada tempatnya. Ya, habis makan plastiknya dibuang sembarangan gitu ya. Padahal di situ ada tempat sampah. Jadi tolong peduli lingkungan. Kemudian tanggung jawab. Kalian harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi ya. Oke, nilai yang ketiga adalah nilai mandiri. Nilai mandiri itu pastinya pasti pikirannya mandi sendiri, nyuci baju sendiri dan segala sesuatunya dengan sendiri. Iya, memang betul ya, karena kalian itu sekarang sudah SMP bukan SD lagi. Maka dari itu kalian harus mandiri. Dimulai dari hal yang terkecil dulu ya. Yang pertama, mandiri itu harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri, bagaimana mau mandiri gitu ya? Harus pede gitu ya, mengerjakan sesuatu dengan percaya diri. Kemudian kerja keras. Kerja keras dan tanggung jawab ini satu kesatuan. Jadi kita harus kerja keras plus tanggung jawab ya. Contoh ada tugas gitu ya, ada tugas PR gitu dari guru. Kalian harus kerjakan ya dengan rasa tanggung jawab. Jangan nyontek gitu ya. Kemudian gemar membaca ini mungkin agak kurang ya,
karena sudah ada yang namanya gadget, HP. Oke, gemar membaca ini bukan hanya buku ya, tetapi di HP atau di gadget kalian juga bisa kalian gunakan. Di situ ada YouTube, ada Google, ada Yahoo dan sebagainya. Kalian bisa manfaatkan mereka itu dengan cara mengklik atau men-search materi pembelajaran. Jangan hanya main game terus. Karena kalau main game itu nanti kuotanya habis gitu ya. Kalau kuotanya habis, akhirnya nanti kalau ada tugas guru online, akhirnya kuotanya habis, nyusahin orang tua dan sebagainya gitu ya. Jadi tolong dimanfaatkan secara bijak gitu ya. Kemudian rasa ingin tahu berarti contoh misalnya 2 kali 2 gitu ya, hasilnya 4. Kalau orang yang udah hafal perkalian dia langsung jawab cepet gitu ya. Tapi kalau yang mungkin IQ-nya di bawah gitu ya, sedang-sedang saja gitu, pasti dia mikir 2 kali 2. Oh ya, di SD dulu diajarin kalau 2 kali 2 berarti dijumlah sebanyak belakangnya gitu ya, berarti 2 tambah 2 hasilnya 4 gitu ya. Itu juga bagian dari kreatif gitu ya. Oke, kreatif itu harus lebih ditingkatkan lagi karena nanti kalau kalian sudah kerja ya, bukan hanya ilmu pelajaran yang kita dapat dari guru kita atau dari dosen di kuliah gitu ya, tapi kita harus punya kreativitas ya. Karena itu nilai plus dari diri kita. Oke, pesan guru dalam selama pembelajaran jarak jauh ini, ya baik itu nanti jarak jauh ataupun nanti tatap muka, kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran. Jangan sampai berpikir, ah tugas banyak, repotin nih gitu. Padahal kalian itu adalah pelajar. Pelajar itu ya salah satunya adalah belajar gitu ya. Tidak ada pelajar yang tidak belajar gitu. Jadi kalian harus semangat. Kemudian yang kedua, ikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Jika nanti ada pembelajaran baik itu online atau semi online ya, kalian harus kerjakan. Jika masih bingung silahkan japri gurunya gitu ya. Apalagi pelajaran ibu ya, matematika. Pasti pada bingung. Walaupun nanti dikirimin video gitu ya, kalian pasti masih bingung ya. Gunakan itu ada buku diktat ya, buku pelajaran silahkan dibuka atau bisa cari di Google. Kemudian kalian harus berusaha dan percaya diri ya. Jadi kalau tugas jangan patah semangat, kerjain aja dulu. Kerjain semampu kalian. Ada orang tua di rumah, silakan bertanya dengan orang tua. Ada kakak di rumah, silakan tanya dengan kakak ya. Karena segala sesuatu yang berusaha dengan percaya diri, jatuhnya tidak akan sia-sia ya. Yang penting kita harus ikhlas. Kemudian hasil akhir dari tugas yang kalian nanti kumpulkan, pastinya ada rewardnya gitu ya. Guru akan memberikan nilai gitu, minimal KKM gitu ya. Contoh misalnya matematika KKM-nya 70. Tugas itu minimal nilai kalian 70, jangan sampai di bawah 70. Kenapa? Karena nanti kalau diakumulasi, dijumlah, ditambahkan dengan tugas, nanti ada penilaian tengah semester, kemudian lagi ada nanti penilaian akhir semester. Kalau dijumlah, jangan sampai di bawah dari KKM. KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal gitu ya. Jangan sampai di bawah 7, harus di atas 7. Karena itu akan melampaui dari target kalian maupun kami di sekolah. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan dan dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa ya, selama di rumah ya cuci tangan, pakai sabun hingga bersih, makanan yang sehat ya. Jangan banyak tidur, jangan banyak main game ya, karena ini sudah mulai pembelajaran. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.